warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmay Hazatul Hasana, jurusan PGMI kelas A semester 6 UIN Suskariau, akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi pembelajaran IPS. Saya akan membahas tentang materi jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat untuk kelas 5 SD semester 1. Dosen pengampu Ibu Prasnanda Bunga Rafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menyerap ilmu yang akan dipelajari nantinya. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Tahukah anak-anak, kondisi geografis Indonesia ini beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri ya, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Bidang usaha yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya yang bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan juga buah-buahan. Bidang usaha yang kedua yaitu peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan masih banyak yang lainnya ya. Bidang usaha yang ketiga yaitu perikanan. Di sekitar tempat tinggal anak-anak mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Nah, inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perikanan darat. Terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Sementara itu, jenis ikan yang dibudidayakan di air payau adalah bandeng. Selanjutnya yang kedua yaitu perikanan air laut, merupakan usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Bidang usaha yang keempat yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang ini yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan juga nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan juga batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Usaha yang kelima yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dan menjadi
daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Hal ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan yang dijadikan sebagai kawasan permukiman dan juga perkebunan. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan akan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia seperti kayu jati, meranti, ulin damar, dan juga rotan. Bidang usaha yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia menyediakan barang kebutuhan itu bersifat terbatas. Akhirnya terjadilah saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Bidang usaha yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Bahan mentah ini diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat terdiri atas berbagai bidang usaha. Yang pertama agraris, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh perindustrian. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengertikan tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia? Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu anak-anak semua. Apabila ada salah kata pada saat menjelaskan, Ibu minta maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.